Suatu hari, di sebuah kampung bernama Kampung Cemara, RT 1 RW 2, diumumkan kematian Bapak Somad, orang yang terkenal sangat kaya di kampung tersebut. Selang beberapa hari, anak-anak dari Pak Somad memperkarakan hak waris mereka masing-masing, dan terjadilah perseteruan di antara anak-anak Pak Somad. Nah, mari sini kita kumpul dulu. Iya, Bu. Ya, Bu, duduk. Jadi gini, kan Bapak sudah tidak ada. Sebelum meninggal, Bapak berpesan bahwa Bapak mempunyai simpanan berupa uang sebesar 500 juta. Dan itu sebagai warisan untuk dibagikan kepada ibu dan kalian. Oh iya, Bu. Itu semua dibagi rata kan? Iya. Sin pun berpindah ke Najar yang akan pergi ke warung. Tak lama, dia bertemu dengan Pak Ustadz yang akan pergi ke masjid. Waalaikumsalam, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong mau kemana? Saya mau ke warung. Oh iya, kebetulan saya juga mau ke masjid. Ayo tuh kita bareng. Oh iya, mari. Iya, mari. Gimana pekerjaan, Jar? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Saya ke warung dulu ya, Ustaz. Oh iya, silakan. Setelah Najar kembali dari warung dan dia melewati rumah Pak Somad, dia mendengar ada suara keributan di rumah Pak Somad. Gak mau tahu. Pokoknya kakak harus dapat warisan yang paling besar. Tunggu dulu, Kak. Jangan mentang-mentang kakak anak pertama, semua hak waris mau diambil sama kakak. Sudah, jangan bertengkar. Gak enak kalau sampai terdengar tetangga. Waduh, ada keributan apa nih di rumah almarhum Pak Somad? Kalian kebetulan kesini. Wah, Dek. Ada apa ya? Bang Nazar manggil kita tuh. Ya Kak, cepetan kita hampiri dia. Yuk. Kalian dengar gak ada keributan di rumah almarhum Pak Somad? Oh iya, dengar. Ada masalah apa ya ribut gitu? Mana sampai kedengeran keluar lagi? Mending sekarang kamu lapor ke Pak RT, takut terjadi apa-apa. Oke. Saya sekarang akan kesana. Assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Ada apa, Ham? Pak, di rumah Pak Somad lagi pada ribut. Takutnya ada kayak RT. Oh, kalau gitu saya siap-siap dulu. Silahkan duduk. Ayo. Lalu, Pak RT dan Ilham pun berangkat menuju kediaman almarhum Pak Somad. Dan mereka pun bertemu dengan Nazar dan Arinda. Dad, gimana ini? Itu lebih jelas tuh. Coba kita cek ke dalam. Ayo. Pak RT pun mencoba mengetuk rumah almarhum Pak Somad. Assalamualaikum. Siapa sih, ganggu aja? Oh, ternyata ada Pak RT. Waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Ini saya dapat laporan dari warga kalau di sini ada keributan. Gak ada apa-apa kok Pak. Tapi saya dapat laporan dari warga kalau di sini ada keributan. Ini saksinya. Ya, saya tadi mendengar ada keributan di sini. Mungkin Bapak salah dengar. Ada Pak RT. Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya dapat laporan dari warga kalau di sini ada keributan. Ya maaf Pak, memang tadi anak-anak saya sedang memperebutkan hak waris. Kalau seperti itu, kita harus selesaikan secara musyawarah. Ya sudah Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Waalaikumsalam. Wah, kalau begini, coba panggil anak-anak ibu. Kita selesaikan secara musyawarah. Jana, Sansan, mari sini nak. Iya, Bu. Silakan duduk.
Jadi begini Pak, anak pertama saya yang ini, dia ingin mendapatkan hak warisnya yang paling besar. Wah, kalau seperti itu, ini udah berhubungannya dengan ilmu paroid. Coba deh, kamu panggil Pak Ustadz. Ya siapa? Kebetulan saya tadi berpapasan dengan beliau di jalan. Ya udah, silakan. Ustaz, Ya, ada apa aja? itu ada permasalahan di rumah almarhum Pak Somad. Masalah apa ya? Nanti dijelasin di sana. Ya, baiklah. Nanti Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ustaz. Ustadz, Pak, Bu. Silakan duduk Ustaz. Ya, Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya, Bu? Ini loh Pak Ustadz, anak-anak saya sedang memperebutkan hak waris atas peninggalan suami saya. Untuk itu saya meminta bantuan Pak Ustadz untuk cara pembagiannya. Oke, baiklah kalau permasalahannya seperti itu, nanti saya coba untuk bantu cara hitungnya. Oke. Untuk sebelumnya, boleh tolong ambilkan dulu buku untuk nanti penghitungannya. Oh iya Pak Ustadz, akan saya ambilkan bukunya. Ini Pak Ustadz. Sebelumnya saya mau tahu dulu untuk harta yang ditinggalkan berupa apa? Harta yang ditinggalkan berupa uang sebesar 500 juta Ustaz. Hmm. Saya hitung dulu ya. Ya silakan. Nah, ini perhitungannya udah selesai. Nanti saya jelaskan dulu sedikit. Untuk bagiannya, ibu mendapat 1/8 dari 8 masalah ya. Ini tuh dari 8 masalah. Untuk anak laki-laki ibu, asobah atau sisa itu mendapat 2. Dan untuk anak perempuan ibu mendapat 1 sama asobah seperti anak laki-laki. Namun untuk anak laki-laki dan perempuan, asobahnya disatukan dulu. Jadi sisanya itu 7. Karena dari penghitungan, ibu mendapat 1/8 dari 8 masalah. 1/8 kali 8 hasilnya 1. Dan untuk sisanya 7 bagian anak laki-laki ibu dan untuk anak perempuan ibu. Dikarenakan untuk anak laki-laki itu dihitung 2 dan anak perempuan dihitung 1, jadi saya ambil di sini juz sahmi menjadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. Nah, didapat juz sahmi lalu dikalikan dengan yang 8 masalah tadi. 8 kali 3 24. Setelah itu yang 3-nya itu si juz sahmi kita kalikan lagi dengan hasil yang awal. Tadi ibu mendapat 1. Nah, kita kalikan dengan 3, hasilnya 3. Untuk anak-anak ibu 7 dikalikan dengan 3 hasilnya 21. Karena untuk anak laki-laki 2, yang 7 tadi kita kalikan dengan 2. 7 kali 2 14. Dan untuk anak perempuan ibu 7 kali 1 7. 14 tambah 7 21. Jadi keseluruhannya sama 21. Sekarang untuk bagian hartanya. Tadi 500 juta kita kalikan dengan 3. Untuk masalahnya 24. Hasilnya untuk ibu mendapat bagian sebesar 62 juta 62,5 juta. Dan untuk anak laki-laki ibu 500 juta kali 14 bagi 24 hasilnya 291,67 juta. Untuk anak perempuan ibu 500 juta kali 7 bagi 24 hasilnya 145,83 juta. Tadi itu hasilnya. Itu udah dihitung dengan seadil-adilnya. Ya Ustaz. Nah, untuk nanti ke depannya apabila ada permasalahan seperti ini lagi, mohon untuk diambil secara musyawarah karena kita ini makhluk sosial, harus mengambil permasalahan dengan cara musyawarah. Dan ingat juga, hak waris ini, pembagian hak waris ini tidak semena-mena kita ambil begitu saja. Karena hak waris ini harus diperhitungkan dengan ilmunya, dengan ilmu syara itu sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran
Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anak laki, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia mewarisi dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dicukupkan sekian untuk pembagiannya. Dan untuk hasilnya nanti itu udah diatur seadil-adilnya. Jadi boleh ibu nanti kalau sudah beres bisa dihitungkan secara musyawarah. Karena kebetulan waktunya sudah sore, saya juga lagi ada urusan. Untuk itu, karena pemasarannya sudah selesai, Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan Pak RT yang sudah membantu permasalahan ini. ya sama-sama. Oke, baiklah, saya izin pamit dulu ya Bu. Ya Pak Ustadz. Pak, izin pamit dulu. Ya. Yuk. Kan. Ya Pak RT, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.